Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat menikmati renungan harian pada pagi hari ini yang saya beri judul Hadapi Tantanganmu. Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan di Ibadah Raya dan secara khusus membahas mengenai titik balik atau bangkitnya keinginan di dalam diri si anak bungsu yang terhilang di tengah kehidupannya yang terpuruk saat ia sampai terpikir untuk makan ampas sisa makanan babi. Sementara orang upahan di rumah bapaknya dapat menikmati makanan yang jauh lebih layak dan tentu saja lebih nikmat. Kutipan ayat untuk menjelaskan situasi ini ada di Lukas pasal 15 ayat 18, dikatakan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Semua orang kalau ditanya pasti pernah mengalami situasi layaknya si anak bungsu yang terhilang ini. Mungkin tidak spesifik sama, namun secara emosi, psikis, dan fisik bisa jadi mirip dengan yang dialami si bungsu. Nah, saya belakangan ini sedang membaca satu buah buku dan di dalamnya ada satu quote seperti ini. Hidup itu sulit, sebetulnya hanya karena keputusan-keputusan yang tidak dijalani. Saya lulus kuliah itu bulan April tahun 2011. Seperti kebanyakan lulusan sarjana pada umumnya, ingin sekali langsung dapat pekerjaan. Apalagi saya lulusan IT yang boleh dibilang banyak peminatnya. Dan persaingan di antara teman-teman satu angkatan itu cukup terasa, karena udah ada banyak yang mendapatkan pekerjaan atau minimal sudah dipanggil interview. Sementara saya pada saat itu bahkan dipanggil interview saja itu belum. Saking semangatnya mau dapat pekerjaan, sampai-sampai pemikiran saya dulu tuh seperti ini. Udah yang penting dapat aja dulu. Masalah gaji itu nomor 2. Dan bener aja, pekerjaan pertama saya menjadi seorang staf IT di sebuah perusahaan kecil dan mendapat gaji 1,5 juta rupiah saja, di mana saat itu UMR sekitar 2 juta, jadi masih sedikit di bawah UMR. Saya terima dan bekerja di sana selama hanya 1 tahun gitu. Kenapa? Ya karena tentu saya berharap dapat gaji lebih besar daripada itu. Kemudian saya pindah ke sebuah perusahaan lain dengan gaji yang lebih baik tentunya, dan masih di bidang IT juga. Tapi yang mengejutkan adalah apa yang saya harus kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Jadi perusahaan itu adalah perusahaan home smart system, di mana kalau ada proyek pembangunan rumah atau kantor gitu, kemudian kita akan pasangin alat-alat home smart system itu. Kemudian kita akan membuat programnya ke semua alat itu sesuai dengan keinginan dari customer atau pelanggannya. Nah, jadi bayangannya pada saat awal tuh saya hanya perlu kerja untuk memprogram alat-alat tersebut sebelum atau setelah dipasang dalam proyeknya. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Karena masalah jumlah karyawan yang terbatas, ya maka seringkali saya juga harus pasang alat-alat itu sendiri. Dan bahkan terkadang bukan hanya pemasangan baru yang harus saya kerjakan, tetapi untuk maintenance atau perbaikan itu juga menjadi pekerjaan saya. Nah, karena memang alat ini tuh alat yang cukup mahal gitu ya, maka sudah jelas segmen pasar atau pelanggannya itu orang-orang yang cukup kaya dan lokasi perumahannya juga di lokasi-lokasi elit gitu. Nah, suatu hari saya harus datang untuk melakukan maintenance di daerah Pantai Mutiara. Rumahnya besar, megah, lengkap dengan koleksi mobil sportnya. Saya berdua sama teman saya waktu itu yang juga lulusan IT. Siang hari itu kami harus naik ke plafon rumah yang sangat megah itu dan melakukan perbaikan di sana. Di atas plafon itu saya dan teman saya ini ternyata merasakan hal yang sama. Kita ngobrol sampai akhirnya kita sama-sama bertanya, kenapa kita kerja seperti ini ya? Sampai harus naik-naik ke plafon rumah orang kaya. Padahal kita lulusan IT loh. Dan kita ini cum laude. Kita harusnya bisa dapat pekerjaan lebih baik dan lebih layak. Nah, hari itu pulang kerja saya tidak bisa tidur. Dan persis seperti apa yang dialami oleh si bungsu. Kondisi sulit, tidak sesuai dengan harapan. Dan saya mau bilang malam hari itu adalah titik balik
atau kebangkitan dalam hal pekerjaan atau karir saya. Atas seizin Tuhan, singkat cerita, saya pindah dari sana dan berhasil masuk di salah satu bank besar dan memulai perjalanan karir IT profesional saya dari tahun 2013 sampai dengan hari ini. Dengan segala pencapaian yang sudah saya nikmati, berbagai proyek besar yang di mana saya ikut terlibat di dalamnya, membangun banyak aplikasi yang sudah digunakan jutaan orang, bahkan terakhir kali sempat mendapat tawaran pekerjaan dengan jabatan dan gaji yang cukup mentereng. Senang, bangga, terharu, dan berbagai macam sebenarnya rasanya. Tapi hal itu tidak akan pernah terjadi kalau saya tidak pernah ada di atas plafon rumah orang kaya di siang hari bolong bersama teman saya. Spirit atau kebangkitan itu tentu tidak akan pernah ada di dalam diri saya kalau saya tidak melewati masa itu. Memang betul kalau dipikir secara karir pekerjaan saya terlambat 2 tahun. Karena setelah lulus tahun 2011, saya baru memulai karir profesional di perusahaan yang besar, yang mature itu 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 2013. Tapi saya juga nggak bisa bayangkan seandainya dari awal lulus, saya udah ada di perusahaan yang besar, bisa jadi pola pikir saya bukan seperti saya yang ada di atas plafon. Bisa saja saya tenggelam dengan nyamannya keadaan dan saya bisa jadi tidak bertumbuh. Sebab itu saudara, bukan soal keadaannya, tapi reaksi kita menghadapi keadaan itu. Seperti quotes yang saya sampaikan di awal tadi, hidup itu sulit sebetulnya hanya karena keputusan-keputusan yang tidak dijalani. Andai saja 10 tahun lalu saya menyerah dengan keadaan dan tidak mau bangkit, maka saya hari ini bukanlah saya yang sekarang bisa bicara semua hal ini kepada saudara. Jelas, rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik dan penuh damai sejahtera. Dan begitulah akhir cerita si bungsu. Berakhir bahagia. Bahkan yang tidak ia pikirkan, ia tetap menjadi anak bapa. Namun jika hari itu si bungsu tidak bangkit, maka ia akan tetap duduk di antara kawanan babi dan benar-benar memakan ampas sisa makanan babi. Jadi, apa pilihan saudara hari ini? Bangkit atau ampas sisa makanan babi? Mari kita berdoa. Tuhan, dalam keadaan hari ini kami tahu tidak semuanya dalam kehidupan kami berjalan dengan baik, Tuhan. Selalu ada tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi Tuhan, biarlah spirit kebangkitan-Mu ada di dalam diri setiap kami, anak-anak-Mu, terutama yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, supaya kami bangkit, kami lawan tantangan kami, dan kami berani berjalan, dan pada akhirnya kami menjadi pemenang, karena kami tahu firman-Mu berkata, rancangan-Mu adalah rancangan damai, sejahtera, dan sukacita bagi kami semua. Tuhan, kami percaya kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, rencana-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap melewati tantangan kami mulai dari hari ini dan hari-hari ke depan, karena semangat kebangkitan itu ada di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.